Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, mengulang tentang makna syahadat. Ya, kemarin kita sudah sampai ke makna syahadat. Tapi kita ulangi pembacaan kemarin sampai wa bima anna syahadataini huma aslu da'wah. Kita ulang lagi ya. Faslun fi bayani makna syahadataini. Yajibu ala kafati ay jami'il mukallafina jam'u mukallafin wa huwal balighul aqilul ladzi balaghahu aslu da'watil Islam. Ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ad-dukhulu fi dinil Islam fauran in kana kafiron. Wasubutu al mulazamatu fihi ala dawam bihaisu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbal aw taraddudin fi dhalik fa inna man azama al kufri fil mustaqbali aw taraddada fi dhalika kafara fil hal. Wa yajibu alaihi aidon iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallaf minal ahkami allati alzamahu biha syar'u wa dhalika bi an yu'addiya jami'al wajibati wa yajtaniba jami'al muharramati. Fayu'lamu min dhalika anna sabiyya alladhi mata dunal bulugh laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Wa kadzalika man junna qablal bulughi wattasala jununuhu ila ma ba'dal bulugh hatta mata wa huwa majnun falaisa mukallafan. Wa kadzalika alladhi asha balighan aqilan wa lam tablughu da'watul Islam ay aslu da'wati wa huwa syahadatani. Faman sami'a syahadataini fil adan wa huwa yafhamul arabiyyata wa kana balighan aqilan fa huwa mukallafun fa immata wa lam yuslim istahaqqal adabal abadiyya finnar. Fa mimma yajibu 'alal mukallafi sawa'un kana musliman am kafiron ilmuhu wa i'tiqaduhu bi an yud'ina qalbuhu lahu wa yaradu bihi mutlaqan ay fi kulli ahwalihi wan nutqu bihi bil lisani fil hali in kana al mukallaf kafiran asliyan aw murtadan wa illa bi an kana musliman fa fi sholati syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita ulangi sedikit supaya lebih paham lagi bahwa saking pentingnya syahadat, yaitu pintu masuknya Islam, maka di sini setiap mukallaf yang memahami kalimat syahadat, baik Arab ataupun bahasa yang dikuasainya, maka jika ia kafir asli atau murtad, maka wajib masuk Islam seketika. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena apa? Kita tidak tahu kapan ia meninggal dunia.
Kita juga tidak tahu kapan saya meninggal, kita meninggal kapannya tidak tahu. Begitu juga orang yang mau masuk Islam. Kita tidak tahu kapan ia meninggal dunia. Sehingga orang yang mau masuk Islam tidak boleh dihalangi, tidak boleh ditunda. Seandainya, nah ini ada hikmah perkara, seandainya kita ini sedang sholat, kemudian ada orang yang mau masuk Islam, ketika kita membaca syahadat di tahiyat akhir atau tahiyat awal, dengan bahasa kita agak lirih misalnya, karena memang baca syahadat, baca tasyahud itu kita harus dengan lirih, terdengar oleh dua kuping atau telinga. Ketika orang kafir itu mendengar dan paham tentang syahadat, maka dia langsung bersyahadat, maka syah, walaupun kita sedang sholat. Tetapi jika orang itu tidak paham makna syahadat, maka ini kita boleh membatalkan sholat kita. Padahal sholat itu tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i. Nah, udzur syar'inya contohnya misalnya anak kita, ketika kita misalnya nih, kalian punya anak kecil misalnya yang lagi bisa berangkang atau berdiri misalnya, tiba-tiba naik di atas meja, nah terus sampean semua ini sholat di depan anak itu, anakmu misalnya, nah anakmu mau jatuh dari meja, nah itu langsung boleh kita batalkan sholatnya. Begitu, karena udzur syar'i kalau jatuh itu bisa menyebabkan fatal. Fatalnya bisa kematian atau fatalnya bisa terbentur dan sakit parah, kan begitu. Dan itu disebut udzur syar'i. Nah, hal semacam itu saja diperbolehkan membatalkan sholatnya, apalagi ada orang yang mau masuk Islam. Bisa dipahami. Nah, jadi ketika ada orang yang mau masuk Islam, jika ia memahami kalimat syahadat, dan ketika kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih dalam sholat kita, dan orang itu paham, maka dia langsung bersyahadat, maka dia sah masuk Islam dan kita tetap sah sholatnya. Paham maksudnya? Tetapi jika orang ini tidak paham syahadat, maka kita boleh membatalkan sholat kita, lalu kita tuntun orang itu untuk masuk Islam. Setelah bersyahadat masuk Islam, kita baru melanjutkan atau mengulangi sholat kita. Bisa dipahami? Begitu juga ketika kita sampean-sampean nanti menjadi khotib Jumat misalnya. Ketika Farhat jadi khotib Jumat di masjid depan itu misalnya, depan rumahnya, tiba-tiba ada orang kafir nyelonong masuk masjid pada saat Farhat khutbah. Kemudian langsung ngomong, saya mau masuk Islam. Nah, pada saat itu si khotib langsung berhenti dan harus langsung mensyahadatkan orang itu. Tidak boleh ditunda. Paham maksudnya? Jadi langsung berhenti, untuk khotibnya dihentikan terlebih dahulu, kemudian orang yang tadi mau masuk Islam langsung disyahadatkan saat itu juga, di tempat itu juga, di masjid itu juga. Kemudian setelah bersyahadat baru dilanjutkan khotbahnya. Bisa dipahami? Nah, itu caranya begitu. Nah, jadi khotbah saja bisa dihentikan dengan udzur syar'i seperti itu. Paham ya? Jadi pentingnya kita memahami makna syahadat ini dengan kasus-kasus semacam itu. Nah, jadi kenapa kok seperti itu? Karena kalau ditunda, bisa jadi orang itu meninggal saat itu, atau bisa dikatakan bahwa kita ridho dengan kufur, maka kita kufur. Ridho bil kufur, maka kufur.
hukumnya kufur. Paham maksudnya? Kenapa? Kita ridho membiarkan orang yang mau masuk Islam itu berada dalam kekufurannya. Nah, ketika orang itu mati, nah ini bahaya. Bahayanya bukan hanya orang yang meninggal yang masih kafir tadi, tetapi juga bahaya buat kita. Karena kita sudah dimintai untuk mengislamkan, tapi kita tidak menolongnya. Nah, nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa kamu dulu tidak langsung mensyahadatkan orang ini? Nanti ditanya seperti itu. Apa jawab kita? Nah, kalau kita tunda, maka itu pertanggungjawabannya sangat besar sekali. Jadi begitu. Paham ya? Jadi kemudian yang kedua adalah cara kita mensyahadatkan orang. Utama-utamanya adalah dengan lafal Arab, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling afdolnya. Namun jika tidak bisa, boleh diganti la khalaqa illallah. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah diganti la khalaqa illallah wa anna muhammad rasulullah. Itu boleh. Kalau tetap tidak bisa bahasa Arab, maka boleh diganti dengan bahasa yang bisa dikuasai. Misalnya bahasa Indonesia. Ya, saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak boleh tiada Tuhan selain Allah, tidak boleh. Tapi saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, bagaimana jika ada orang yang mensyahadatkan orang dengan bahasa Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah? Wallahu a'lam. Masih wallahu a'lam. Karena maknanya yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kula meluncur ten jenengan mampir. Oh ya wes, oke. Ustadz Fian ini. Ya wes. Aku jajan ya. Ya enggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi itu. Kalau bahasa Jawa bagaimana? Ya semakna dengan tadi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Atau kalau makna yang makna pesantren ini yang tadi kita ini apa itu? Yang kemarin kita sudah jelaskan ya. Wa bima anna syahadataini huma aslu da'wati wajaba 'alal muslim ay ya'rifa ma'nahuma walidabat al-musannifu rahimahu ta'ala bi syarhi syahadati ula faqal wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu ay ud'inu bi qalbi wa a'tarifu bil lisani alla ma'buda bihaqqin illallah. Saya mengetahui dan saya meyakini ya, dengan ud'ina apa? Saya mengetahui, saya meyakini dengan hatiku ai ud'inu wa a'tarifu dan saya menegaskan bilisani dengan lisanku alla ma'bud bihaqqin illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali dengan hak kecuali Allah. Nah, ini harus ada bihaqqin. Karena kalau tidak ada bihaqqin ya seperti tiada Tuhan selain Allah tadi. Ya kan? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau tiada Tuhan selain Allah, itu sebenarnya maknanya masih ngambang. Paham nggak maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah. Masih ngambang. Kenapa kok masih ngambang? Karena makna tiada Tuhan selain Allah itu
itu bisa dipakai oleh orang yang non-muslim yang nama Tuhannya masih sama dengan kita, yaitu Allah, kan gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya hanya kita, muslim. Kenapa? Karena mereka yang non-muslim itu ada Tuhan banyak. Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Selain Nasrani juga begitu. Paham maksudnya? Tuhannya banyak. Nah, kalau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ini jelas Esa. Tiada tandingannya. Tiada sekutu. Esa. Ya, jadi katanya kayak kritik-kritik apa? Ada sesuatu kah? Masya Allah. Jadi ngono ya. Jadi makna boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Itali, atau apapun itu yang dikuasainya, yang semakna dengan makna syahadat. Nah, tidak boleh dirubah. Jadi begitu ya, bahasa Jawa juga boleh. Nah, dari sini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Yang sekitar ini, jangan yang lain dulu. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu ay ud'inu biqalbi wa a'tarifu bilisani alla ma'buda bihaqqin illallah. Ay annahu la yastahiqqu ahadun ay yu'bada ay anna yutadallala lahu nihayatut tadalluli illallah. Inna ma'nal ibadati fil lughati aqsa ghayatil khusyu' wal khudu' kama nassa 'ala dzalikal hafidz al-lughawi Taqiyuddin As-Subki wa huwa Ali bin Abdul Kafi As-Subki Taqiyuddin Abul Hasani Asy-Syafi'i ulida bisabaqil abid awwala yaumi min safar sanata sekian tufiya rahimahullah sanata sekian. Qala asnawi fitobaqat kana undur man ra'ainahu min ahli ilmi wa min ajma'ahum lil ulumi wa ahsanuhum kalaman fil asya dan seterusnya. Di situ ada catatan kaki ya. Bisa dibaca, di situ ada. Farhat ada. Nah, itu. Ya wis, podo berarti. Dan seterusnya ya. Terus fayu'lamu min hada annahu laisa ma'nal ibadati mujarradat ta'ati awil nidai awil istiwasati awil isti'anati awil khaufi awil roja'i kama yadunnu ba'dun nas. Nah, ini adalah makna dari kalimat syahadat, yaitu apa? Annahu la yastahiqqu ahadun. Tidak ada yang berhak satupun yang disembah ay al yatadallalahu nihayata tadalluli illallah. Ya. Tidak boleh ada tandingannya, tidak boleh ada sekutunya, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Inna ma'nal ibadati fil lughat, ya, karena ketika kita telusuri makna dari ibadah itu dari segi bahasa, apa maknanya ibadah? Aqsa ghayatil khusyu' wal khudu. Puncak dari kerendahan diri dan ketundukan. Nah, kalau tidak puncak itu kan tidak ada lagi. Ya kan, tidak ada lagi tingkatannya. Sudah puncak ya wis. Maka ini puncak ketundukan dan kerendahan diri itu hanya ditujukan kepada Allah. Nah, kama naso ala dalika al hafidz al-lughawi Taqiyuddin As-Subki. Nah, ini yang
disebutkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Dari pengertian itu, maka ketahuilah ada sebagian orang, yaitu minhum, ya, khurujil ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah, kama al-Wahabi. Nah, contoh dari seorang Wahabi mengatakan bahwa panggilan, kemudian istighosah, kemudian pertolongan, ya, kemudian tawasul itu dikatakan menyembah selain Allah. Nah, mereka itu tidak paham yang namanya makna dari ibadah. Sejatinya tidak paham apa itu makna ibadah. Nah, ibadah adalah puncak ketundukan dan kerendahan diri. Nah, kalau kita meminta tolong, contoh misalnya, tolong belikan bolpen. Kalau menurut mereka meminta tolong seperti itu dikatakan syirik, ya repot nanti urusannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan. Ya, ini asbabun nuzulnya seperti ini. Ada seorang sahabat yang buta. Nah, kemudian sahabat itu meminta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sembuhkanlah mataku ini. Mintalah kepada Allah, sembuhkanlah mataku ini. Kemudian jawaban Rasulullah adalah, jika engkau bersabar, mampu bersabar, maka teruskanlah. Tetapi jika engkau tidak bersabar, maka akan aku doakan. Kemudian jawaban si sahabat yang buta tadi, sesungguhnya mataku yang buta ini penuh kemadorotan, karena saya selalu ditolak atau dihina oleh orang lain dari kebutaan saya seperti ini. Nah, kemudian akhirnya dia minta tolong kepada Rasulullah untuk disembuhkan. Kemudian diajari doa, ya, doa tawasul. Doa tawasul ada yang hafal? Jadi ketika Rasulullah mengajari sahabat yang buta tadi, itu apa doanya? Ada yang hafal? Doa tawasul. Tawasul. Ya Muhammad, atawajjahu ilaika binabika ya Muhammad. Waktu doli gitu, apa? Waktu doli hajati ila rabbika. Coba apa jenengan?